A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya, saudaraku dimanapun berada, muslimin dan muslimat. Berjumpa kembali dengan saya Ahmad Baji Channel. Oke lur, kita berdoa dulu. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala macam bencana, dari malapetaka, dan juga diberikan rezeki yang halal dan barokah dunia akhirat, kesehatan jasmani, dan juga yang bagi yang sakit semoga disembuhkan. Amin amin ya rabbal alamin. Lur, santai-santai dulu sambil melihat pemandangan di depan. Kalau lebih asik ya toh, lebih enak, lebih meresapi, atau pikiran terbuka, hati terbuka, itu konten saya ini seperti saya ini ya lebih asik sih memang dinikmati di malam hari, di atas jam 10 malam itu nanti ya setengah 11 minimal. Biasanya itu lur, karena ada apa, insya Allah ada sensasi tersendiri lah ya, biasanya akan mudah peka terhadap sesuatu yang terjadi di sekitar, seperti itu lur, di sekitar kita itu ya. Mudah-mudahan lah ya, terserah ya, jam maghrib, jam 6 habis maghrib ya kan ya, itu terserah saja kita yang menontonnya. Oh ya lur, jangan lupa like dan subscribe nya ya, juga loncengnya lur. Oke, tentang video tadi pagi yang kenapa, nah ini lur, keberadaan beliau ini sangat dirahasiakan, bahkan makhluk gaib pun tidak bisa apa ya, memberitahu sepertinya, seperti itu lur. Kan ini secara logika saja ya toh, beliau kan terkadang alam gaibnya, entah itu tengah malam atau saat-saat lengah, beliau ini kan ada serang-serangan loh. Itu sangat dari makhluk gaib yang tentu saja dari utusan Dajjal bin Iblis, kan seperti itu. Kenapa kok selalu diserang selesai ada lagi, diserang hancur ada lagi, seperti itu. Karena kenapa? Supaya beliau ini tidak muncul, seperti itu lur. Beliau ini dihabisi di alam gaib, seperti itu, digempur habis-habisan ya, supaya apa? Supaya nggak muncul ke di alam dunia. Ibaratnya kan tahu sendiri di film Terminator itu ya kan. Orang Terminator itu bahkan kembali ke zaman ke belakang ya, di waktu yang akan jadi pemimpin John Connor ya. Seperti itu ya kan, diutus kembali ke masa lalu untuk membunuh John Connor ini, karena John Connor ini yang jadi ancaman apa ya, Terminator itulah ya, seperti itulah ceritanya ya kan. John Connor mana itu diburu, mau dihabisi, tapi kan beruntung ya toh, ada yang membantu, seperti itu lur. Dan ternyata memang muncul apa, bukan muncul ya, muncul di masa depan, di mana Terminator ada apa, perlawanan sengit dari John Connor ya, seperti itulah beliau ini, agar tidak muncul, seperti itu. Sebetulnya makhluk-makhluk itu tahu keberadaan beliau itu berada di mana ya, lewat pertempuran ya toh. Kan waktu bertempur diserang kan beliau itu kan berada di rumah ya kan. Bahkan kalau siang hari ya waktu bekerja, seperti dia diambil lengahnya loh. Beliau ini diambil lengahnya. Memang sering-seringnya di waktu siang mungkin loh ya. Kan beliau kan bekerja ya toh. Bekerja mencari nafkah demi keluarga, anak dan istri. Ya, mungkin di saat itu lengah kadang terserang ya. Fokusnya sih memang di malam hari, karena malam hari mereka itu lebih kuat, seperti itu. Nah, setelah menyerang nah, berhasil dihancurkan oleh satu Robin ini, maka yang lain yang melarikan diri itu ingin menembus ke alam dunia ya kan, menembus ke alam dunia, ingin memberitahu keberadaan jasad beliau kepada orang-orang atau kepada yang lainnya ya, kepada orang-orang yang memburu beliau, tapi dihadang oleh tembok, seperti itu loh. Jadi nggak bisa
nggak bisa melewati tembok itu. Kalau dipaksa ya itu tadi video yang tadi pagi itu hancur, hangus bahkan seperti itu loh. Mereka mencoba dan mencoba untuk ingin memberitahu keberadaan beliau di dunia, ya kan. Kalau tahu keberadaan beliau maka dia akan beliau ini akan diburu, ya kan, oleh orang-orang yang memang tidak menghendaki beliau muncul seperti itu loh. Memang terkadang kita di sebuah film itu bisa menjadi sebuah petunjuk seperti itu. Entah apa yang terjadi bukan hanya di film, kejadian di alam, ya kan, itu kan namanya juga petunjuk alam. Nah, makanya kan beliau diserang bagaimanapun ya banyak yang mentah kan seperti itu, terpental mereka itu loh, ingin memberitahu orang makhluk gaib yang berhasil melarikan diri dan ingin menembus alam dunia dan memberitahu kepada orang-orang yang tidak menyukai beliau, entah itu para yang diwakili oleh para dukun-dukun sesat seperti itu, kan. Beda lagi dengan dukun beranak, beda itu loh. Dukun beranak kan untuk membantu orang ibu melahirkan, ya kan. Ya dukun-dukun seperti itulah, tahu sendiri. Juga kepada orang-orang yang punya kepentingan, gitu. Makanya dicari, tapi mereka nggak bisa dengan alat canggih, secanggih apapun, punya peralatan, juga punya kesaktian macam apapun, nggak akan sanggup mencari raganya beliau ini. Yang mereka buru itu raganya, gitu. Kalau raganya sudah diburu, berhasil ditemukan, mungkin dihabisi dan nggak akan muncul seperti itu loh, ya kan. Logikanya kan seperti itu. Makanya oleh Allah dipagari, diberi batas, ya toh, yang makhluk apapun, manusia apapun nggak bisa mencari keberadaan raga beliau. Apalagi saya yang nggak punya apa-apa, ya nggak bisa kena, ya cuma apa ya, alhamdulillah yang dikasih oleh Allah petunjuk-petunjuk itu, insya Allah seperti itu. Betulnya ya bagaimana lagi, ya kan. Ada yang menyukai sisi lain keberadaan beliau dari sumber lain, dan juga ya seperti itulah memang, ya. Memang secara logika nggak bisa dilogikakan kalau hal yang semacam ini kan masalah gaib, ya kan. Nggak bisa dilogikakan. Terus terang saja gitu loh. Kalau saya pribadi terus terang, memang saya tidak tahu keberadaan beliau seperti itu. Kalau ada orang yang tahu keberadaan beliau, percayalah itu nggak akan seperti ini jadinya. Kita ini nggak akan seperti ini. Alam Indonesia Nusantara ini juga nggak seperti ini loh, itu loh. Akan ada suatu perubahan karena munculnya Imam Mahdi itu, ya kan. Imam Mahdi kan membawa perubahan. Yang selama ini yang kita rasakan, kita lihat banyak kesesatan, banyak penyerangan terhadap Islam, ya kan, menghancurkan dari luar maupun dalam. Kalau terang-terangan mereka nggak berani, karena kita kan mayoritas, ya toh. Mayoritas kita ini loh. Yang menyerang itu bukan agama yang ada di Indonesia, bukan. Yang menyerang itu di luar sana, otaknya itu ada di luar sana. Di luar sana bagaimana caranya ingin menguasai Nusantara. Yaitu apa? Membeli orang-orang Indonesia yang bisa dibeli, ya kan, yang bisa dibeli dengan uang. Kan mereka orang Indonesia kan kebanyakan seperti itu loh. Bukan menyamakan atau merata-ratakan, bukan. Orang yang silau, yang tamak, yang rakus, dan juga pengkhianat, kan seperti itu, ya toh. Kalau ada memang sih ada yang tidak tahu, ya harap dimaklumi lah. Santai-santai dulu sambil melihat pemandangan di depan, ya kan, ya seperti itu. Mereka secara terang-terangan ya berani, yaitu tadi dengan cara membeli orang-orang yang bisa dibeli dengan rupiah. Tapi ini bukan ratusan juta ini lur.
ini miliaran, bahkan T, bukan meteran lagi, bukan miliaran, bukan meteran, tapi tali T, triliunan. Oh, bayangkan. Dibeli dan membentuk, merekrut orang-orang yang bisa dengan segala daya upaya bagaimana cara mengadu domba antar umat, juga antar umat Islam sendiri. Seperti itu kan, mana sekarang kan kacau, kita ini kacau.